Pernah gak lo ngerasain ini? Lo udah kasih perhatian maksimal. Chat tiap hari, jemput dia, traktir dia, dengerin curhatnya. Tapi dia malah naksir cowok lain. Cowok yang kelihatannya gak usaha apa-apa. Cowok yang bahkan kadang cuek sama dia. Dan lo di sana, gigit jari, bertanya-tanya, gue kurang apa? Lo gak kurang apa-apa, bro. Lo cuma gak tahu cara mainnya. Cinta itu bukan soal siapa yang paling baik. Cinta itu soal siapa yang paling bisa mengacak-acak sistem otak dia sampai dia gak bisa berhenti mikirin lo. Ada 7 trik psikologi yang kalau lo kuasai, bakal bikin nama lo jadi alarm yang bunyi terus di kepalanya. Dari pagi dia bangun, sampai malam dia tidur, lo ada di sana, di sudut pikirannya yang paling dalam. Dan gue gak ngomong soal trik murahan kayak pura-pura sibuk atau pura-pura cuek. Gue ngomongin strategi berbasis cara kerja otak manusia yang udah dibuktiin sama psikolog dan ilmuwan perilaku. Trik kelima adalah yang paling gelap, yang bikin dia mikirin lo bahkan saat dia lagi sama cowok lain. Dan trik ketujuh adalah kunci yang mengikat semuanya jadi senjata utuh. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe. Gabung sama gue di sini, tempat pria cerdas belajar memahami psikologi tanpa jadi manipulatif. Siap? Kita mulai permainannya. Lo pernah nonton serial yang tiba-tiba berhenti di adegan paling tegang? Cliffhanger. Lo kesel, lo penasaran, dan lo gak bisa berhenti mikirin kelanjutannya. Lo bahkan rela begadang buat nonton episode berikutnya. Nah, tahun 1927, seorang psikolog bernama Bluma Zeigarnik menemukan bahwa otak manusia secara obsesif mengingat tugas atau cerita yang belum selesai jauh lebih kuat daripada yang sudah tuntas. Ini adalah senjata pertama lo. Jangan pernah menyelesaikan obrolan dengan sempurna. Saat chat atau telepon lagi seru-serunya, saat dia lagi ketawa atau lagi antusias cerita, berhenti. Potong interaksi itu di puncaknya. Sorry, gue harus cabut nih, ada urusan. Nanti gue lanjutin ya cerita yang tadi. Tinggalkan dia di tengah-tengah cerita yang belum kelar. Apa yang terjadi di otaknya? Frustrasi positif. Ada loop yang belum ditutup. Otaknya bakal terus-terusan nyari resolusi, nyari penutupan dari cerita yang lo gantungin. Dan satu-satunya cara dia bisa dapetin penutupan itu adalah dengan ngobrol lagi sama lo. Dia bakal nunggu-nunggu kapan lo ngelanjutin obrolan itu. Ini juga berlaku saat ketemuan langsung. Pas lagi date dan semuanya lagi asik. Jangan jadi cowok yang nongkrong sampai warungnya tutup. Pulang duluan di saat momen masih bagus. Gue harus balik nih. Besok pagi ada meeting. Tapi seru banget hari ini. Kita lanjut lain kali ya. Lo pergi di saat dia masih pengen lo stay. Itu menciptakan kerinduan instan. Teknik ini bekerja karena manusia membenci ketidaklengkapan. Puzzle yang kurang satu keping itu jauh lebih mengganggu daripada puzzle yang sudah utuh. Lo harus jadi puzzle yang selalu kurang satu keping di kepala dia. Biarkan dia terobsesi buat melengkapi lo. Tapi ingat, lo harus beneran ngelanjutin obrolan atau rencana itu nanti. Jangan sampai lo cuma jadi PHP yang gantungin terus tanpa follow up. Kasih dia penutupan di sesi berikutnya. Tapi buka loop baru lagi. Siklus ini bikin interaksi sama lo jadi kayak serial drama yang gak pernah habis musimnya. Emas itu mahal karena langka. Udara itu gratis karena ada di mana-mana. Padahal udara jauh lebih penting buat hidup daripada emas. Tapi manusia gak pernah menghargai apa yang melimpah. Ini hukum ekonomi dasar yang berlaku juga di percintaan. Semakin lo langka, semakin lo berharga. Selama ini, lo mungkin jadi cowok yang selalu available 24 jam. Chat dibalas detik itu juga. Telepon diangkat ring pertama. Ajakan jalan selalu diterima. Lo pikir itu tanda kesetiaan? Bukan. Di mata dia, itu tanda kalau lo gak punya kehidupan lain selain nungguin dia. Dan itu menurunkan nilai lo drastis. Terapkan prinsip kelangkaan pada waktu dan perhatian lo. Jangan selalu bisa dihubungi. Jangan selalu bisa ketemu. Bukan karena lo main hard to get yang sok-sokan, tapi karena lo beneran punya jadwal yang padat. Kerja, game, hobi, proyek pribadi. Lo beneran sibuk membangun kerajaan lo sendiri.
Kalau dia ngajak jalan dan lo lagi beneran ada agenda, bilang dengan jujur tapi tegas, minggu ini gue padet banget. Gimana kalau Jumat depan? Gue atur jadwal biar bisa fokus full sama lo. Kalimat ini mengirim dua pesan sekaligus. 1. Waktu gue mahal. Dan 2. Kalau gue ngasih waktu, itu 100% berkualitas. Kelangkaan ini menciptakan antisipasi. Dia harus nunggu beberapa hari buat ketemu lo. Dan selama nunggu itu, otaknya build up excitement. Dia ngebayangin momen ketemuan itu terus-terusan. Pas akhirnya kalian ketemu, ledakan kesenangannya berkali-kali lipat lebih gede dibanding kalau lo ketemuan tiap hari. Jadilah berlian, bukan batu kerikil. Berlian itu mahal bukan karena lebih berguna dari batu, tapi karena lo gak bisa nemuin berlian sembarangan. Biarkan dia menambang waktu lo. Biarkan dia ngerasa beruntung setiap kali berhasil dapetin slot perhatian lo yang terbatas. Itu bikin dia menghargai setiap detik yang lo kasih. Otak manusia itu gampang bosen sama hal yang monoton dan bisa diprediksi. Kalau lo selalu manis, selalu penurut, selalu ngasih pujian, lo jadi kayak lagu yang diputar repeat satu lagu doang. Enak di awal, bikin mual di jam ketiga. Push-pull adalah teknik menciptakan variasi emosional yang bikin dia kecanduan. Pull adalah saat lo menarik dia lebih dekat. Lo kasih perhatian tulus, lo puji dia, lo tatap matanya dalam-dalam, lo bikin dia ketawa lepas. Di momen ini, otak dia dibanjiri dopamin dan oksitosin, hormon kebahagiaan dan keterikatan. Dia ngerasa hangat, spesial, dan dicintai. Ini adalah puncak emosi positif. Tapi kalau lo berhenti di situ dan terus-terusan pull, dia bakal terbiasa dan bosan. Disinilah push masuk. Push adalah saat lo sedikit mendorong dia menjauh. Bukan dengan kasar atau jahat, tapi dengan cara yang playful. Lo jadi lebih sibuk, bales chat agak lama, atau lo ledek dia dengan humor yang agak pedes. Lo cantik sih, tapi kalau masak mungkin kompor yang nyerah duluan ya. Haha. Perubahan dari hangat ke sedikit dingin ini menciptakan ketidakpastian yang sehat di otaknya. Dia jadi gak bisa menebak lo sepenuhnya. Tadi dia manis banget. Kok sekarang agak jaga jarak? Apa gue salah ngomong? Apa dia bosen sama gue? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat dia terus memikirkan lo dan berusaha lebih keras buat dapetin sisi manis lo lagi. Siklus push-pull ini menciptakan apa yang psikolog sebut intermittent reinforcement. Penguatan tak menentu. Ini prinsip yang sama yang bikin orang kecanduan judi. Kadang menang, kadang kalah, dan ketidakpastian itulah yang bikin lo gak bisa berhenti main. Emosi dia naik turun kayak roller coaster. Dan roller coaster itu seru, bukan flat. Jadi, campur manis dengan pedas. Kasih validasi, tapi jangan gratisan terus. Tarik dia mendekat, lalu lepas pelan-pelan. Bikin dia merasakan spektrum emosi yang luas saat bareng lo. Senang, bingung, gemes, kangen. Variasi rasa inilah yang bikin interaksi sama lo gak pernah membosankan. Otak manusia bekerja dengan sistem asosiasi. Kita secara otomatis menghubungkan perasaan tertentu dengan orang, tempat, lagu, atau bahkan aroma tertentu. Lo pernah nyium parfum tertentu terus tiba-tiba kangen seseorang? Itu namanya emosional enghor atau jangkar emosi. Dan lo bisa sengaja menanamkan jangkar ini di otak dia. Caranya? Pastikan setiap interaksi sama lo punya puncak emosional yang kuat. Bikin dia ketawa sampai perutnya sakit. Ajak dia ke tempat yang bikin dia takjub. Kasih dia kejutan kecil yang gak dia sangka. Atau sekadar ajak ngobrol topik yang dalam sampai dia ngerasa dilihat dan dimengerti. Intinya, ciptakan momen-momen yang memorable. Gunakan juga elemen sensorik yang konsisten. Misalnya, lo selalu pakai parfum dengan aroma khas yang sama setiap ketemu dia. Atau lo selalu puterin genre musik tertentu saat jalan bareng. Atau lo punya catchphrase unik yang cuma lo yang ngomong. Lama-lama, elemen-elemen sensorik ini bakal terenghor di otaknya. Suatu hari, saat dia lagi sendirian di mall dan tiba-tiba nyium aroma parfum yang mirip sama lo, otaknya bakal flashback ke momen-momen indah bareng lo. Saat dia dengerin lagu genre yang biasa lo puterin, dia bakal kangen. Jangkar-jangkar ini bekerja secara otomatis dan tanpa sadar.
Dia gak tahu kenapa tiba-tiba mikirin lo. Tapi jangkar lo udah tertanam dalam. Lo juga harus jadi jangkar emosional positif yang konsisten. Saat dia sedih, lo yang bikin dia ketawa. Saat dia seneng, lo yang ikut ngerayain. Saat dia takut, lo yang nenangin. Otaknya bakal ngasosiasikan semua perasaan positif sama kehadiran lo. Lo jadi tempat pulang emosional yang selalu bikin dia ngerasa lebih baik. Tapi hati-hati, jangan cuma jadi emotional support tanpa elemen romansa. Lo harus tetap bikin dia deg-degan, tetap ada tensi seksual yang sehat. Kalau lo cuma jadi temen curhat yang bikin nyaman tanpa spark, lo bakal stuck di friend zone. Kombinasikan kenyamanan emosional dengan daya tarik maskulin, dan jangkar lo bakal tertancap permanen di hatinya. Ini dia trik kelima yang paling gelap dan paling powerful. Namanya future patching. Teknik di mana lo menanamkan gambaran masa depan yang melibatkan lo dan dia di otaknya. Lo bikin dia ngebayangin skenario di mana kalian berdua ada di satu titik waktu di masa depan, melakukan sesuatu yang menyenangkan bareng-bareng. Caranya halus banget. Saat lagi ngobrol santai, selipin kalimat-kalimat kayak, kalau nanti kita ke Bali bareng, lo harus cobain sunset di Uluwatu. Lo pasti suka banget. Atau, gue lagi belajar masak pasta nih. Nanti kalau udah jago, lo harus jadi penguji pertamanya ya. Atau bahkan lebih sederhana, lo harus dengerin album baru ini. Nanti kita dengerin bareng sambil ngopi. Perhatikan kata kuncinya. Nanti, kalau, kita. Lo gak ngasih kepastian kapan itu terjadi. Tapi lo udah menanamkan benih di otaknya bahwa ada masa depan di mana lo dan dia masih bersama. Otak dia secara otomatis mulai memproses gambaran itu. Kalian berdua di Bali, kalian berdua makan pasta, kalian berdua dengerin musik. Ini adalah teknik hipnosis ringan yang dipakai oleh terapis dan negosiator. Dengan memproyeksikan gambaran positif ke masa depan, lo membuat dia secara bawah sadar menginvestasikan imajinasinya ke skenario yang melibatkan lo. Dan begitu imajinasi seseorang udah terinvest, emosi pasti ngikut. Dia bakal mulai mikirin rencana-rencana itu di waktu-waktu random. Saat dia lagi scroll Instagram dan lihat foto Bali, dia inget omongan lo. Saat dia lagi makan pasta, dia inget janji lo. Saat dia dengerin lagu baru, dia mikir ini bagus. Kapan ya dia ngajakin dengerin bareng? Lo udah hidup di kepalanya 24 jam tanpa lo harus ada di sampingnya. Sering-seringlah bikin future patching ini. Tapi jangan kebanyakan sampai kelihatan ngarang indah. Selipin secara natural di obrolan. Dan yang paling penting, sesekali wujudkan salah satu rencana itu. Biar dia tahu lo bukan cuma omong kosong. Saat lo beneran ngajakin dia ke tempat yang pernah lo omongin, kepercayaan dia kelom roket, dan jangkar-jangkar masa depan lo jadi makin kuat. Pernah gak lo lihat restoran yang antreannya panjang banget? Lo bahkan gak tahu makanannya enak apa enggak, tapi otak lo otomatis bilang, kalau rame, pasti bagus. Itu namanya social proof atau bukti sosial. Otak manusia mengambil jalan pintas. Kalau banyak orang menginginkan sesuatu, berarti sesuatu itu bernilai tinggi. Prinsip ini berlaku sangat kuat dalam romansa, terutama buat wanita. Wanita secara evolusi terprogram untuk menilai kualitas pria berdasarkan reaksi wanita lain terhadap pria itu. Kalau cewek-cewek lain nyaman, ketawa, dan seneng di dekat lo, otaknya otomatis mencatat, cowok ini high value. Ada sesuatu yang spesial dari dia. Lo gak perlu jadi playboy atau punya pacar banyak buat memanfaatkan social proof. Cukup tunjukin kalau lo punya kehidupan sosial yang aktif dan sehat. Nongkrong sama temen-temen, termasuk temen cewek, upload momen-momen seru lo di sosmed, dan pastiin lo kelihatan kayak orang yang disukai banyak orang. Kalau lo lagi ngobrol sama dia dan temen cewek lo tiba-tiba ngechat atau nelpon lo, jangan sembunyiin. Angkat dengan santai, ngobrol singkat, ketawa. Terus balik ke dia. Lo gak perlu pamer. Tapi interaksi natural kayak gitu udah cukup buat nge-trigger insting kompetitif dia. Siapa tuh? Kok akrab banget? Apa dia saingan gue? Rasa cemburu ringan ini bukan racun, tapi bumbu. Selama lo gak berlebihan, sedikit rasa terancam bikin dia lebih menghargai posisinya di hidup lo. Dia bakal berusaha lebih keras buat dapetin perhatian lo.
Dia gak mau kalah dari cewek-cewek lain yang kelihatan nyaman di dekat lo. Jadi, bangun kehidupan sosial yang kaya. Jadilah restoran yang antreannya panjang. Biarkan dia lihat kalau banyak orang yang enjoy kehadiran lo. Saat dia sadar bahwa lo adalah barang yang banyak diminati, nilai lo di matanya bakal naik drastis. Dan dia bakal berjuang mati-matian buat jadi yang pertama dalam antrean itu. Trik terakhir ini adalah kunci yang mengikat semua trik sebelumnya jadi satu senjata utuh. The Presence Paradox. Paradoksnya begini, lo harus belajar menjadi sangat hadir saat ada, dan sangat misterius saat pergi. Kontras antara dua kutub ini adalah formula utama yang bikin cewek kecanduan jangka panjang. Saat lo bareng dia, entah itu date, ngobrol, atau sekadar duduk bareng, berikan 100% kehadiran lo. Simpan HP. Tatap matanya. Dengerin setiap kata yang dia ucapin. Jadilah pria yang bikin dia ngerasa kayak satu-satunya manusia di planet ini saat itu. Kehadiran penuh ini sangat langka di era digital, dan efeknya luar biasa kuat. Di momen kehadiran penuh ini, semua trik sebelumnya bekerja bersamaan. Lo menciptakan emosional ancor, bab 4, lewat momen berkualitas. Lo melakukan pull, bab 3, dengan perhatian tulus. Lo menanamkan future patching, bab 5, lewat obrolan tentang masa depan. Lo menunjukkan social proof, bab 6, lewat cerita dan interaksi sosial lo. Semua trik ini aktif saat lo hadir sepenuhnya. Tapi begitu lo pergi, pulang ke rumah, balik ke rutinitas, lo berubah jadi misterius. Lo gak langsung ngechat udah sampai rumah. Kangen nih. Lo gak ngestal story dia. Lo kembali ke dunia lo. Kerja, game, proyek. Lo menghilang sementara dari radar dia. Ini mengaktifkan Zeigarnik Effect, bab 1, dan Scarcity, bab 2, secara bersamaan. Kontras antara sangat hangat saat ada dan sangat dingin saat pergi ini menciptakan emosional roller coaster yang bikin otaknya gak bisa berhenti mikirin lo. Dia kangen kehangatan lo yang intens tadi, tapi dia gak bisa dapetin itu 24 jam. Jadi dia menunggu. Dan menunggu. Dan selama menunggu, lo hidup di kepalanya rent-free. Jadilah api unggun di tengah hutan yang gelap. Saat orang dekat, hangatnya luar biasa. Saat orang jauh, cahayanya tetap terlihat dari kejauhan. Lo hangat saat dekat, dan lo bercahaya saat jauh. Itulah paradoks kehadiran. Itulah senjata utuh yang mengikat semua trik jadi satu. Dan itulah cara lo hidup di pikiran dia selamanya. Bukan sebagai obsesi yang menyiksa, tapi sebagai kehadiran yang selalu dirindukan. Ingat, ini bukan manipulasi jahat. Ini pemahaman tentang cara kerja otak manusia. Lo cuma memanfaatkan apa yang udah ada secara alami di psikologi dia. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, tulis di kolom komentar trik mana yang bakal lo praktekin pertama kali. Jangan lupa like sebagai tanda lo udah naik level. Share ke temen lo yang masih jadi pengemis perhatian. Dan subscribe buat konten psikologi romansa lainnya.